Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan semua yang sudah hadir. Untuk panitia bisa kita mulai sekarang saja acaranya atau masih mau menunggu dulu? Sebentar konfirmasi Pak Krisna. Iya, Bu. Oke. Suaranya jelas ya? Jelas. Oke. Mungkin Pak Krisna ini memang nggak ada kamera. Oke, sip, kelihatan. Baik, silakan dimulai Bu Elvira. Terima kasih Bu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, selamat buat rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan mengadakan seminar online dengan judul Digital Citizenship oleh Pak Krisna. Ini merupakan seri ke-11, sesi kedua. Pada hari ini akan diadakan selama 1 jam, dari jam 13.30 sampai jam 14.30. Untuk acaranya mungkin akan saya bacakan ya, rundown acaranya. Yang pertama pembukaan, kita akan selain membaca doa, kita akan menyanyikan Indonesia Raya dan Must Tell You, selanjutnya pembacaan CV, terus pemaparan materi oleh pembicara, sesi tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Setelah itu mungkin nanti akan ada feedback ya, bisa mengisi feedback untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Untuk mulai acara kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita tegakkan badan kita sejenak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Must Tell You. Silakan untuk panitia untuk menyiapkan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu masa sing-singan menang, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi kemakmuran bangsa, masyarakat adil dan sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi
maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum mulai acara, ada baiknya kita melihat dulu latar belakang dari Pak Krisna, CV-nya. Jadi tak kenal maka tak sayang, seperti itu katanya ya. Kita lihat nama lengkapnya adalah Krisna Kusuma Hadi. Riwayat pendidikan S1-nya di City University of Seattle, USA, jurusan Computer Science. S2-nya di Universitas Langlang Buana, Bandung, jurusan Manajemen. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Telkom University sejak 2014. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Urusan Kemahasiswaan FEB Telkom sejak 2018 sampai sekarang. Itu CV singkatnya Pak Krisna. Ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin mempersingkat waktu dan waktu juga agak terbatas, kita persilakan untuk Pak Krisna mulai memaparkan materinya. Bangga Pak Krisna. Ya, terima kasih Bu Elvira. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengajak rekan-rekan semua untuk berdoa kembali karena hari ini kita ada 2 kabar duka kali ya. Yang pertama yaitu atas meninggalnya Syekh Ali Saleh Muhammad bin Ali Jaber dan juga rekan keluarga besar kita dari FEB mahasiswa MBTI tahun 2019. Semoga amal ibadah almarhum diterima olehnya. Saya mohon waktu sebentar untuk menundukkan kepala. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk materi saya hari ini yaitu tentang digital citizenship. Oke. Ini sebelum kita mulai mungkin saya mau share sedikit video tentang kisi-kisi atau awalan dari digital citizenship ini seperti apa. Ini terlihat nggak Bapak Ibu videonya? Ada? Belum jalan, Pak Krisna? Harus di ini lagi ya. Oke. Sebentar. Ada ya Bapak Ibu? Ada bentuknya bentuk screen laptop ya? Ya. Oke.
Mungkin Pak Krisna emang nggak ada suaranya, Pak Krisna. Mungkin nggak bisa dari saya, Bu. Tapi ada tulisannya lah ya. Setidaknya dapat. Ada tulisannya nanti. Ya. Oke. Oke, saya balik lagi ke sini. Oke, dari video tadi mungkin terlihat jelas ya perubahan yang dulunya konvensional menjadi sekarang ke digital. Menurut We Are Social, menurut data yang saya ambil di Januari 2020 kemarin, di Indonesia itu sudah populasi masyarakat Indonesia ada sekitar 272 juta dengan 338 juta mobile phone yang terkoneksi. Kemudian internet usernya sudah mencapai 175 juta. Kemudian aktif social media usernya itu di 160 juta. Kemudian untuk persentasenya, internet user as a percentage of total population itu sudah di 64%. Berarti sudah lebih dari setengahnya penduduk Indonesia sudah menggunakan fasilitas internet deh. Secara growth atau pertumbuhannya, perkembangannya itu per Januari kemarin sudah melebihi dari 17%, atau sekitar 25 juta. Untuk average daily time spent using the internet of any device by each internet users itu hampir mencapai 8 jam. 8 jam berarti sekitar sepertiga dari 24 jam itu dihabiskan untuk koneksi ke internet. Oke, untuk secara konten yang dilihat itu adalah sebagian besar adalah untuk menonton video, kemudian menonton vlog, streaming, kemudian mendengarkan radio online, dan juga yang sedang happening sekarang adalah mendengarkan podcast. Nah ini, Bapak Ibu, adalah most used social media platform. Untuk YouTube ada menduduki peringkat yang paling tinggi, yaitu sekitar 88% dari total penggunaan internet pada waktu kita ke
terkoneksi tadi. Kemudian untuk media sosial ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Nah, berdasarkan data tadi, kalau kita tarik mundur ke belakang lagi, setiap orang yang terkoneksi dalam sebuah jaringan digital itu bisa dikatakan dia adalah seorang warga negara digital. Nah, konsep ini berawal dari munculnya seiring perkembangan teknologi informasi dan internet yang ditopang dengan kehadiran berbagai situs jejaring. Orang dari berbagai belahan dunia telah memanfaatkan kehadiran situs jejaring sebagai ajang untuk saling interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya secara digital. Bergabung dan membentuk komunitas-komunitas tertentu untuk saling berbagi informasi dan memanfaatkan berbagai konten yang didistribusikan baik dalam bentuk video, e-book, gambar, dan yang lain-lain. Jadi, secara konsep tadi, begitu seorang individu memiliki kemampuan terkoneksi dalam sebuah jaringan, maka dia adalah menjadi warga negara dari kegiatan yang digital tadi. Menurut Ribble, dalam bukunya Digital Citizenship tahun 2017, 9 elemen yang patut diketahui pada saat kita menjadi warga negara digital adalah ada 9. Yang pertama, secara digital health and wellness, physical and physiological well-being in digital world. Oke, karena ada perbedaan antara dunia nyata dengan dunia digital, maka seorang warga negara digital pun harus memiliki kesehatan yang berhubungan di mana dia nanti akan berada, yaitu di dunia digital. Oke. Kemudian yang kedua ada security. Security ini lebih ke penggunaan alat elektronik dari segi keamanannya. Itu kenapa muncul ancaman-ancaman dari security, misalnya malware, virus, dan yang lainnya. Digital rights and responsibilities. Those freedoms extend to everyone in digital world. Kebebasan dalam kita menggunakan alat media komunikasi kita dalam era digital. Oke. Jadi siapapun berhak dalam menggunakan alat komunikasi digital yang tadi terhubung dengan internet salah satunya. Ini yang cukup penting, yang berikutnya adalah literacy. Literacy adalah teaching and learning about technology and its use. Oke. Seseorang tanpa pemahaman yang cukup mendalam tentang dunia digital, maka penggunaannya akan tidak terarah atau tidak terkontrol, atau mungkin seenaknya aja, karena mereka belum paham tentang literasi. Literasi di sini lebih ke penekanan mungkin tata cara, konten yang akan dibuat atau yang akan di-share, dan lainnya. Kemudian berikutnya ada digital law atau hukum. Hukum di sini mungkin di Indonesia sampai hari ini masih mengacu pada Undang-Undang ITE ya. Mungkin belum ada yang mengkhususkan memang mempunish atau menghukum seseorang yang melanggar di dunia digital atau misalnya berbuat kurang baik atau tidak sopan atau menghina atau bahkan cyberbullying dan segala macamnya, itu belum diatur dengan spesifik. Digital law ini adalah electronic responsibility for action and deeds. Jadi si pengguna informasi tadi kalau melakukan kesalahan, maka dia akan mendapatkan atas perbuatan yang dilakukan. Etik
Nah, ini etik ini menarik karena etik di sini cakupannya cukup luas ya. Adalah electronic standards of conduct or procedure. Mungkin setiap negara, setiap daerah itu memiliki background atau latar belakang yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi mereka dalam menggunakan si alat komunikasi tadi, mungkin dia akan menyampaikannya dengan cara yang berbeda pula. Oke. Kemudian ada yang namanya digital communication. Digital communication is electronic exchange of information. Pertukaran informasi secara elektronik. Contohnya banyak ya, ada email, ada media sosial, dan yang lainnya. Digital commerce adalah electronic buying and selling of goods. Oke. Ini mungkin udah banyak yang membahas ya, yaitu mungkin salah satu contoh yang realnya adalah e-commerce. E-commerce dalam yang berhubungan dengan tadi pembelian, jual beli barang yang nanti akan hubungannya juga dengan keuangan dan yang lainnya. Digital access, full electronic participation in society. Oke. Akses ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki akses atau memiliki memiliki hak untuk terhubung dalam dunia digital tadi. Oke, dari 9 ini mungkin saya akan membahas sedikit saja, terutama yang berhubungan dengan diri kita sendiri sebagai pengguna si alat elektronik atau device tadi. Kita lihat psikologinya. Dari digital citizenship ini memiliki 3 aspek kompetensi psikologi individu. Yang pertama adalah being online. Somehow tiba-tiba seseorang pada umur tertentu menjadi bagian dari dunia online. Idealnya mereka sudah teredukasi sebelum terkoneksi dalam dunia online. Idealnya seperti itu. Tapi mereka juga punya hak untuk online, intinya seperti itu. Kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media online, baik yang berhubungan dengan keterampilan yang bersifat teknis seperti kemampuan mengakses dan menggunakan juga keterampilan online. Kemudian learning and creativity, kemampuan untuk mempelajari dan penguasaan kreativitas online sebagai media dan information literacy. Kemampuan literasi fungsional dan digital dasar adalah kemampuan mengakses, membaca, menulis, menginput, dan mengunggah informasi, menerbitkan, berpartisipasi dalam jejak pendapat, atau mengekspresikan diri dengan cara yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara digital di komunitas mereka. Oke, mungkin Bapak Ibu di sini semua sudah insya Allah memiliki kemampuan yang ini ya. Oke, kemudian psikologi yang kedua ada well-being online. Adalah kondisi psikologi terutama yang berhubungan dengan kecerdasan emosi individu yang menggunakan media online. Di dalamnya ada etik dan empati, sejauh mana memiliki norma dan kode etik, serta memiliki kemampuan empati kepada sesama pengguna media online. Kemudian yang kedua ada health and well-being, e-presence, penggunaan teknologi informasi komunikasi yang sehat dan mensejahterakan, membahagiakan secara psikologis. Yang berikutnya ada communication, kemampuan keterlibatan komunikasi interpersonal yang positif.
Kemudian aspek psikologi yang berikutnya adalah hak untuk online, rights online. Memiliki hak dan tanggung jawab. Setiap ada hak pasti diikuti dengan tanggung jawab dalam menggunakan media online, terutama yang bersifat active participation. Kemampuan berpartisipasi secara aktif, right and responsibility, yaitu bebas dan bertanggung jawab. Ada berikutnya privacy and security, yaitu memiliki ruang privasi dan demi keamanan juga kenyamanan online. Consumer awareness, kesadaran bahwa semua perilaku online adalah bersifat konsumsi publik, sehingga harus hati-hati dalam merespon permasalahan publik, dan setiap perilaku online akan dievaluasi oleh publik. Oke. Untuk psikologi ada 3 bagian tadi, itu lebih menekankan kepada diri kita sebagai pengguna tadi, Pak Ibu. Jadi kesadaran itu memang perlu ya untuk menggunakan atau men-share berita itu, mungkin ditelaah lagi, disaring lagi, dicari kebenarannya dan yang lainnya. Oke. Ini ada video closing dari ini, tapi intinya sih sama, yaitu tadi yang 9 elemen dari digital citizenship. Oke. Untuk bahan digital citizenship sudah tersampaikan, dan pesan dari Spider-Man, with a great power comes great responsibility. Ini mungkin benar apa adanya ya. Jadi begitu kita terhubung dalam dunia digital, siapapun di dunia ini itu bisa kalau dalam arti bahasa ini sih bisa, kalau kita berbuat kesalahan, semua orang lain bahkan yang tidak ikut-ikutan atau yang tidak ada hubungan dengan kita juga somehow meminta pertanggungjawaban dari perbuatan misalnya kesalahan dari kita. Oke, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembali ke MC. Terima kasih Pak Krisna untuk pemaparannya digital citizenship. Ini memang sekarang lagi rame-ramenya ya. Sekarang ini kita tidak lepas dari yang namanya digital. Medsos dan lain-lainnya tuh sangat ramai sekali. Seperti itu ya. Dan kayak tadi pagi yang Sehali Jabertun baru meninggal jam 9 kurang, tapi sekarang sudah hampir semua orang sudah tahu, status semua harus sudah tahu, pada tahu seperti itu ya. Memang sangat kuat ya pengaruhnya. Baik, untuk yang lainnya apa ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung atau lewat chat, silahkan. Sambil menunggu mungkin ya. Ini Pak Krisna mungkin bisa sharing untuk anak-anak mahasiswa di kita tentang digital citizenship seperti apa ya. Karena banyak sekali permasalahan mahasiswa yang gara-gara tidak bisa menahan diri seperti itu. Mau nggak Pak Krisna? Iya, terima kasih Bu. Memang benar. Salah satu alasan saya kenapa mengangkat topik ini adalah pengalaman kami di kemahasiswaan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Bu. Adanya pelaporan atas mungkin keteledoran dari mahasiswa, misalnya posting yang terlalu menyerang atau kritik yang tanpa dasar, kemudian penyebaran hoax dan yang lainnya. Oke, itu juga kenapa di Fakultas Ekonomi Bisnis khususnya sekarang sebenarnya sudah ada kayak solusi, yaitu ada beberapa mata kuliah baik di FEB maupun di universitas yang lebih banyak memperkaya literasi untuk pengetahuan. Mungkin kalau boleh saya sebutkan, sekarang di tahun ajaran sekarang ada 3 mata kuliah literasi kalau nggak salah. Ada yang literasi data, ada literasi manusia bahkan, jadi lebih ke individunya lagi. Kemudian kalau yang di semester kemarin adalah
ada literasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu mungkin salah satu bentuk solusi dari ini tadi perilaku kita dalam dunia digital itu seperti apa gitu. Itu sih Bu yang bisa saya sharing sedikit. Oh, iya Pak. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat ya Pak ya, banyak, ini kayak ada feedback suaranya ya. Banyak kejadian-kejadian ya, kita tidak pungkiri dari mahasiswa yang hidupnya hancur gara-gara salah posting ya Pak Krisna ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat Pak Krisna, kira-kira sebenarnya apa nasihat apa yang Pak Krisna sebagai kepala kemahasiswaan ya, Pak Uru, kepala urusan kemahasiswaan kepada mahasiswa supaya hati-hati. Karena seperti kita tahu jejak digital itu susah hilang nih ya. Dibanding kalau kita zaman dulu kan cuma hanya ngomong seperti itu, tapi kalau sekarang jejak digital itu nanti sampai dunia kerja pun masih ada. Oke, terima kasih Bu. Nah, bagaimana untuk mahasiswa kita? Ya Bu. Oke, terima kasih. Saya nggak tahu di sini para partisipannya apakah semua dari Telio atau dari luar juga. Cuma ini saya sedikit sharing aja. Secara umum mungkin ya Pak Krisna ya. Mungkin berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman saja ya, mungkin nanti bisa teraplikasi di luar sana kali. Universitas katakanlah itu menyediakan corong atau menyediakan outlet untuk mereka berpendapat. Kemudian dalam penggunaan corong tersebut itu juga mungkin ada aturan tata cara etika yang harus atau wajib diterapkan atau baik mahasiswa maupun individu untuk berpendapat. Mungkin kalau dalam hal ini mungkin yang negatif-negatif kali Bu ya. Tapi hendaklah mungkin kalau saya juga lihat atau baca-baca dari vlog atau ini orang lain gitu. Mungkin yang negatif-negatif silahkan dieksekusi, tapi mungkin tidak dipublikasikan. Warung atau biasa di warung kopi atau ketemu langsung, itu kan tidak terekam Bu ya. Jadi kalau menurut saya obrolan yang sifatnya sensitif, super sensitif itu memang tidak bisa dicegah oleh seorang individu untuk diungkapkan. Cuman mereka harus tahu audiensnya, mereka juga harus tahu bagaimana misalnya mengolah kalimatnya sehingga mungkin, dan tadi satu lagi kalau ini tidak mau terekspos mungkin ya obrolan biasa aja, dan mungkin teman-temannya pergaulannya juga dilihat, misalnya jangan diposting, mungkin untuk konsumsi pribadi saja dan seterusnya. Ya banyaklah Bu kasus yang sudah berusaha seperti itu tapi pada akhirnya juga bocor dan menjadi konsumsi publik, intinya seperti itu. Betul kata Bu Elvira, digital footprint ini memang efeknya sangat luas sekali Bu. Dia bisa tanda kutip sembunyi di mana aja. Ya. Dan, ya. Ini Pak Krisna ada pertanyaan dari Ibu Rika. Ya. Untuk Pak Krisna terkait digital citizenship, bagaimana pendapat Bapak hubungan antara karakteristik masyarakat digital dengan tipe generasi? Misalnya yang paling dekat di masa ini Gen Z, atau boleh dengan generasi yang lainnya. Bagaimana kontribusi tipe generasi terhadap perilaku sebagai masyarakat digital? Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Rika ya. Karakteristik masyarakat digital dengan tipe generasi dengan Gen Z atau boleh dengan generasi lainnya. Oke. Alhamdulillah kebetulan saya terutama berkembang di era perubahan teknologi informasi komunikasi dari lumayan awal, misalnya dari awal mula komputer itu ada, dalam hal ini PC ya. PC itu adalah
komputer yang di atas meja yang mungkin di awal perkembangan teknologi informatika zaman dulu di tahun 1980-an. Oke. Saya terlahir di zaman itu, kemudian syukurnya saya bisa menikmati perkembangannya sampai hari ini. Oke. Nah, bagi generasi-generasi yang terlahir mungkin Gen Z itu terlahir di sekitar 2005-an kali ya Bu ya. 2005-an itu memang pada saat itu teknologi mungkin sudah sangat jauh lebih maju. Dan penggunaannya pun bukan hanya sebatas internal dari misalnya komputer itu aja. Misalnya mengerjakan tugas, kemudian mensimpan, dan selesai enggak. Tapi di zaman itu pun, misalnya tadi Facebook itu sudah, media sosial itu sudah mulai ada. Jadi sedari kecil mereka pun sudah mengenal dengan yang namanya media sosial. Mereka sudah lebih paham tentang terkoneksi teman secara digital. Yang dimana itu sangat berbeda dengan saya khususnya. Saya baru punya Facebook pada saat kuliah misalnya. Nah, itu akan mungkin tingkat kepemahamannya akan jauh lebih paham generasi Z katakanlah. Di saat mereka sudah paham dengan koneksi yang di awal dan sekarang muncul jenis aplikasi atau jenis media sosial lain dengan platform yang baru dan lebih interaktif katakanlah, maka secara kebutuhan atau secara rasa keingintahuan mereka akan lebih cepat mengadopsi dari si media sosial yang barunya. Dan saat itu pula perilakunya pun mungkin akan lebih beragam ya. Contoh real, mungkin kita sering lihat Mas ABG sekarang tiba-tiba joget di trotoar misalnya. Demi misalnya konten TikTok katakanlah. Karena TikTok somehow dia mungkin di TikTok itu lebih memang dikhususkan untuk kombinasi antara lagu dengan gerakan dari manusia atau gerakan dari si usernya. Nah, itu mungkin generasi kita nggak pernah ya joget-joget di pinggir jalan kali Bu ya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu perhatikan sekarang banyak gitu loh, di lampu merah somehow joget-joget, direkam, diposting dan semacamnya. Jadi untuk pertanyaan Bu Rika, kalau ada pengaruhnya memang kelihatannya ada Bu. Karakteristiknya juga lebih beragam sekarang. Yang jelas kalau saya perhatikan memang somehow mahasiswa sekarang atau generasi sekarang lebih kreatif. Itu yang positifnya. Negatifnya ada pastinya. Tapi mungkin nggak akan disebutin lah Bu. Oke, gitu Bu Elvira. Terima kasih. Baik, Bu Rika sudah cukup? Mudah-mudahan sudah ya. Sip. Mungkin ada lagi, ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada mungkin dari saya juga. Sekarang kan kita lagi ada pandemi COVID ini ya Pak ya. Sebenarnya kan digital itu sangat membantu. Nah, bagaimana hubungannya antara seperti pandemi COVID ini dengan digital citizenship ini Pak? Oke. Pandemi COVID hubungannya dengan digital citizenship. Yang pertama secara angka pasti akan naik. Dalam hal ini mungkin contoh kasus saja dari anak saya, sekarang yang umur 4 tahun itu sudah menjadi bagian dari digital citizenship, Bu. Karena dia dan sekolahannya harus terhubung dengan media Zoom, katakanlah. Apapun yang dia lakukan di depan kamera, itu harus terpantau oleh sekolahnya misalnya. Kemudian, jadi yang usia jauh lebih muda yang mungkin sebetulnya belum waktunya untuk menjadi bagian dari dunia digital, sekarang mereka sudah mengerti. Bahkan mulai anak 5 tahun pun sekarang mereka sudah lebih mengerti. Kemudian mungkin sekarang banyak gaming online dan segala macam
anak-anak nggak boleh main di luar, kemudian orang tuanya misalnya juga sibuk dengan pekerjaannya. Jadi somehow salah satu solusinya, mungkin saya nggak mengatakan ini baik atau tidak, maka anak-anak itu diberi mainan dalam bentuk gadget. Dan gadget ini yang terkoneksi dengan internet katakanlah, baik untuk mengerjakan tugas ataupun bermain mereka. Jadi itu salah satu, saya nggak tahu ini saya bilang kekuatan atau kelemahan dari COVID ini, tapi salah satu efeknya adalah seperti itu. Jadi early adopter atau si yang menjadi bagian dari digital citizenship ini, menurut saya kalau di masa COVID ini akan lebih banyak atau tanda kutip ya kenaikannya cukup banyak sih Bu. Gitu Bu Elvira. Iya Pak. Ya. Sekarang memang dari anak kecil ya sampai nenek-nenek atau pengajian pakai online ya Pak ya. Iya betul Bu. Nah, iya. Itu tapi banyak elemen-elemen mungkin yang lain tidak terpenuhi ya Bu ya. Kayak literasinya mungkin kalau anak-anak kan masih jauh ya, masih kurang. Mereka kan kurang tahu literasi, terus memanfaatkan informasi itu masih kurang. Tapi setidaknya pengenalan di awal atau yang tadi seperti yang saya sudah paparkan, being online itu sudah terpenuhi salah satunya. Jadi sebenarnya karena pandemi ini kita dipaksa ya Pak ya, lebih ke digital untuk citizenship-nya ya Pak ya. Betul. Itu. Ya. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Candiwan. Ya. Mau izin bertanya, Pak Senat, bagaimana perbedaan aturan dan implementasi terkait digital citizenship di negara maju dan negara kita di Indonesia, khususnya terkait data dan bullying. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Candiwan. Bagaimana perbedaan aturan dan implementasi terkait digital citizenship di negara maju dan negara kita? Oke, data dan bullying. Oke, menarik Pak Candiwan. Hasil browsingan saya pada waktu membuat slide ini, ada beberapa negara ya, mungkin saya sebut saja negara yang sudah lebih maju, spesifiknya di Australia. Mereka ini sudah menerapkan pola, maksudnya mengajarkan anak-anak itu di usia SD, SMA, menerangkan bahwa setelah mereka misalnya membuat email yang sesederhana itu, mereka membuat email katakanlah, atau mereka membuat akun katakanlah, baik itu misalnya akun sekolahannya dia, itu mereka sudah menjadi bagian dari digital citizenship tadi, Bapak. Jadi kalau di negara maju itu memang dari umur sekitar SMP kalau nggak salah itu sudah dikenalkan, bahkan ada kurikulumnya. Kurikulum ini dinaungi atau diterangkan itu oleh katakanlah kota tersebut. Jadi kota tersebut menerangkan konsep ini ke anak-anak yang misalnya tinggal di kota tersebut. Oke, memang sudah ada kurikulumnya dan itu sudah diperkenalkan di negara maju. Kalau bullying, memang bullying tidak bisa tidak bisa dihilangkan 100%, Mbak. Bullying itu cuman ganti konsep kan sebenarnya. Kalau zaman kita bullying itu mungkin terjadi di awal perkuliahan dan segala macam kali ya. Kalau sekarang bullying itu lebih beragam. Mungkin kalau bullying mungkin dulu dilakukan oleh kakak kelas misalnya. Ini punten Bapak Ibu ya semuanya, hanya share aja gitu. Itu hanya dilakukan oleh kakak kelas. Kakak kelas kampus lain nggak ada yang berani bullying kita. Intinya gitu. Nah, kalau sekarang bullying begitu masuk ke media sosial atau apapun, somehow yang tidak ada hubungannya dengan kampus kita, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga atau saudara atau apapun, nggak ada kenalannya, mereka bisa membuli kita. Tinggal gimana menyikapi, apakah kita kuat ataukah memang ada beberapa kejadian pada akhirnya mohon maaf sampai bunuh diri dan segala macam karena tidak kuat dengan membaca komen-komen yang berbau bullying. Oke.
Jadi mungkin balik lagi ya, itu mah ke individu atau lebih ke kuat kitanya dalam menerima bullying tadi. Begitu Kalau Pak perbedaan Chandra. di negara maju dan Indonesia kira-kira gimana Pak? Ini Pak Henry Pasariwan. Indonesia itu saya kurang tahu kalau di SMA yang di akhir, misalnya di antara 2015-2020 itu untuk literasi TIK itu memang sudah ada kurikulumnya atau belum, saya kurang paham Pak. Tapi kalau di universitas itu untuk pelajaran literasi ini itu dikenalkan di tingkat 1 Pak. Jadi di tingkat 1 ini di semester 1 dan 2 semua mahasiswa yang saya tahu di Telkom ini mendapatkan pelajaran atau mata kuliah tentang literasi. Jadi bagaimana kita mengolah atau memperlakukan teknologi informasi dan komputerisasi atau komputer itu dengan baik dan benar. Itu ada di semester 1 dan 2. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Krisna. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ini sebenarnya emang masalah yang baru-baru ini timbul ya, semenjak ada digitalisasi, makanya masalah digital ini tentu bukan hanya dari dulu kok. Kalau masalah biasanya anak kecil anak harus kita kasih pesan hati-hati untuk bisa lebih santun untuk ikuti medsos segala macamnya ya, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Pak Krisna, apakah ada penutup untuk pemaparan ini? Closing statement Ibu ya? Ya Pak. Ya, mungkin kalau mungkin closingnya adalah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu lebih bijak aja Bapak Ibu. Maksudnya jangankan mahasiswa Bu, kita juga kita ya sebagai misalnya pengajar di institusi pendidikan pun kadang-kadang masih suka salah atau keliru, atau ya kita tidak bisa memungkiri ada rasa kesal atau seperti apa, kemudian tercapture oleh mahasiswa atau siapapun, itu kemudian jadi viral dan segala macam. Jadi mungkin ya tadi balik lagi ke lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Krisna atas pemaparannya. Menarik sekali ya tentang digital citizen ini. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir di acara ini, mangga silakan untuk keperluan absensi dan sertifikat bisa mengisi feedback yang ada pada link di chat ya. Seperti itu. Dan untuk terakhir, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dimohon untuk videonya dinyalakan foto. Mangga, panitia yang akan memfoto. Ya, baik. Terima kasih, Bu Elvira. Izinkan kami dari panitia untuk mendokumentasikan acara seminar online ini. Baik, dari slide pertama, 1, 2, 3. Ya. Untuk berikutnya, 1, 2, 3. Ya. Untuk yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Elvira. Silakan, Bu Elvira. Terima kasih kepada Pak Hari. Ya. Untuk selanjutnya kita ada kegiatan rutin yang diadakan oleh FEB. Untuk informasi seminar selanjutnya bisa dicek di IG FEB_Telkom University. Di situ ada informasi mengenai seminar-seminar yang akan diadakan untuk selanjutnya. Demikian untuk pemaparan hari ini. Mudah-mudahan dapat membantu menambah wawasan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, terima kasih semuanya. Makasih Pak Krisna, makasih panitia dan semuanya. Makasih Bu Fira, makasih Pak Kris.
Thank you, makasih. Terima kasih semuanya, Bu Haya, Pak Dian. Assalamualaikum. Oh, Bu Fira, Pak Krisna, Assalamualaikum. izin lah. Nuhun.